Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, thumma amma ba'd. Taib, soli dan solihah, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana hingga saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga dengan nikmat sehat ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, "Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Untuk itu, marilah kita senantiasa bersungguh-sungguh, bersemangat dalam menuntut ilmu. Soli dan solihah, hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Pada kesempatan kali ini, kita akan masuk di pelajaran yang ketiga, yaitu tentang kufur nikmat. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, terlebih dahulu kita awali kegiatan pembelajaran pagi ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan kepada kita pemahaman dan juga kemudahan dalam belajar pada hari ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Soli dan solihah, nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu menghitungnya. Baik berupa harta, keluarga, kesehatan, dan yang paling besar adalah nikmat hidayah iman dan hidayah Islam. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Namun seringkali kita kurang menyadari akan nikmat yang telah kita terima tersebut, sehingga tentu saja membuat kita lalai dari mensyukurinya. Padahal seorang muslim wajib mensyukuri nikmat yang ia peroleh. Allah Ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kepadaku, aku juga akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian kufur. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, dan melarang kita untuk berbuat kufur. Bahkan di ayat yang lain, Allah mengancam orang-orang yang berbuat kufur dengan azab yang sangat pedih. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk perhatian terhadap perkara yang penting ini, sehingga tidak menjadi golongan orang-orang yang kufur atas nikmat Allah dan dapat terhindar dari ancaman azab yang sangat pedih. Soli dan solihah, mari kita ketahui apakah kufur nikmat itu. Kufur nikmat secara bahasa artinya menutupi, menghilangkan atau menolak. Kufur nikmat merupakan lawan dari mensyukuri nikmat. Syukur adalah menampakkan pengaruh nikmat yang telah Allah berikan kepada seseorang dari hatinya dengan keimanan, dari lisannya dengan pujian, dan dari anggota badannya dengan ibadah serta ketaatan. Sedangkan kufur nikmat yaitu tidak mau berterima kasih kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana halnya dengan syukur nikmat, maka kufur nikmat juga muncul melalui 3 cara, yaitu dengan hati, lisan, dan perbuatan. Seorang dapat dikatakan bersyukur jika terpenuhi 3 unsur. Yang pertama, hatinya meyakini bahwa semua nikmat yang didapatkan adalah berasal dari Allah. Kemudian yang kedua, lisannya memuji Allah. Dan yang ketiga, anggota badannya digunakan untuk beramal soleh. Lalu, bagaimanakah dengan bentuk-bentuk kufur nikmat itu? Bentuk kufur nikmat yang pertama, yaitu kufur nikmat dengan hati. Seseorang meyakini bahwa nikmat yang dia peroleh bukan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dari hasil usahanya sendiri atau semata-mata merupakan kebaikan makhluk.
maka hal demikian tidaklah diperbolehkan. Karena wajib bagi seorang hamba memahami benar-benar bahwa setiap nikmat adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan tauhid tidak mungkin terwujud tanpa sikap penyandaran setiap nikmat kepada Allah semata. Penyandaran nikmat kepada selain Allah merupakan kekurangan dari kesempurnaan tauhid dan termasuk dalam kesyirikan kepada Allah. Maka janganlah kita menyandarkan suatu nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bentuk kufur yang kedua yaitu kufur nikmat dengan lisan, yaitu enggan mengucapkan tahmid atau kata alhamdulillah dan tidak mau mengakuinya di hadapan sesama, bahkan menganggapnya sebagai hasil jerih payah pribadi atau jasa dari sesama makhluk. Seringkali kita jumpai sebagian orang menyandarkan nikmat yang ia terima kepada selain Allah. Misalnya, seorang ketika dalam kesulitan yang disertai kegelisahan hati, tiba-tiba temannya datang memberikan pertolongan. Kemudian, serta-merta hati dia menjadi tenang dan mengucapkan, "Untung ada kamu, coba kalau tidak, pasti akan terjadi begini dan begitu." Maka hal ini sangatlah tidak diperbolehkan. Hal ini sangat keliru, karena sesungguhnya nikmat pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadikan sebab datangnya seseorang untuk terwujudnya pertolongan. Sudah sepatutnya kita menyandarkan hati atau tawakal hanya kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, "Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha." Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Lalu kufur nikmat yang berikutnya yaitu kufur nikmat dengan perbuatan. Kufur nikmat dengan perbuatan ini ada dua macam, solih dan solihah. Yaitu yang pertama, menyia-nyiakan nikmat dan karunia Allah hingga hilang dan musnah. Misalnya apa? Misalnya tidak mau merawat tubuh dengan baik hingga mudah sakit-sakitan, atau tidak mau menjaga ilmu hingga ilmu itu hilang. Solih dan solihah perlu kita ketahui bahwa tubuh kita yang sehat ini perlu kita syukuri dan janganlah kita mengkufuri atas nikmat sehat tubuh kita ini. Cara mensyukuri tubuh kita yang sehat ini dengan kita selalu menjaga fisik kita dengan berolahraga, ya, seperti contohnya bisa bersepeda, jogging dan lain-lainnya. Dan juga untuk kita tidak mengkufuri nikmat Allah dalam perbuatan, kita harus menjaga ilmu yang sudah kita dapat dengan cara banyak belajar, murojaah, dan membaca kitab-kitab atau buku pelajaran yang lainnya, ya. Kemudian bentuk kufur dengan perbuatan yang kedua yaitu mempergunakan nikmat Allah dalam perbuatan maksiat. Seperti contohnya yaitu mempergunakan lisan untuk berdusta, mencela, membicarakan kejelekan orang lain atau dengan gibah dan lain sebagainya. Nah, sudah seharusnya bagi kita untuk berbuat kebaikan. Salah satunya yaitu menjaga lisan kita dari perbuatan dusta atau mencela teman kita, ya. Hal ini tidak diperbolehkan karena ini termasuk dari kufur nikmat. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjauhi hal-hal demikian agar kita tidak termasuk orang yang kufur nikmat. Itulah bentuk-bentuk dari kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solih dan solihah, segala nikmat yang diberikan kepada kita selaku hambanya akan ditanyakan apakah benar kita telah mensyukurinya atau malah kita jadi orang yang tertipu hingga jadinya kufur nikmat. Betapa banyak orang yang diberi nikmat oleh Allah, namun sayangnya nikmat tersebut disalurkan untuk kemaksiatan. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menjadi golongan orang-orang yang kufur terhadap nikmat yang Allah berikan.
wasanajzis syakirin, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Toib, soli dan solihah, itulah pembahasan kita pada hari ini tentang kufur nikmat. Sebelum Bapak tutup, Bapak akhiri dengan sebuah firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Rabbmu memberitahukan, jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Segala puji bagi Allah atas karunia nikmat yang tak henti-henti diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat menyalurkan segala nikmat dalam kebaikan dengan mengakui dalam hati bahwa itu adalah nikmat dari Allah, menyebut alhamdulillah dalam lisan, dan menyalurkan nikmat tersebut dalam ketaatan, bukan dalam maksiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri pembahasan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.